Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 26 yang berbunyi, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Roh Kudus mendoakan yang tak terucapkan. Sungguh, ada kalanya memang kita umat manusia ini merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan menyampaikan isi hati kita melalui doa kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga. Dan pada diri kita umat manusia harus mengakui tentang adanya banyak orang yang juga merasa sulit untuk berdoa. Namun, Rasul Paulus menuliskan di dalam nas renungan kita ini, Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Betapa sungguh sangat menakjubkan karunia Roh Kudus. Lebih baik daripada program komputer apapun, Dia menyampaikan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan kita dengan jelas, sehingga selaras dengan maksud Tuhan Allah Bapa kita. Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa. Tantangan yang kita alami, yang sering menghalangi kita dalam hal berdoa itu adalah kita sebagai umat milik Kristus ini, tentang hal pengabulan doa kita itu seringkali kita paksakan harus menurut kehendak diri kita sendiri yang memohon kepadanya. Ya, seyogianya kita harus hanya berdoa menurut kehendaknya saja yang harus jadi. Kita berharap dan harus terus bersandar pada Roh Kudus dalam kerinduan untuk berdoa dengan lebih sungguh kepada Dia yang Maha mendengar itu. Sesungguhnya berdoa itu wajib untuk kita berlakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari di kolong langit ini. Kapan waktu yang tepat bagi kita untuk berdoa adalah kapan saja dan di mana saja. Namun apabila kita berdoa khusus dalam kondisi jasmani atau rohani kita yang sedang menderita sakit apapun juga, maka untuk itu kita harus saling mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan sesama kita umat manusia yang sedang saling mendoakan, dan juga supaya kita sadari siapa diri kita. Ingatlah akan janji tentang kuasanya di dalam doa kita, sebagaimana firman Tuhan yang ditulis di dalam Yakobus 5 ayat 16 ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, boleh kami hayati di dalam kebenaran firman-Mu itu sendiri melalui hidup kami sehari-hari yang masih Tuhan beri ini. Kiranya kami senantiasa mengandalkan akan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus. Kami percaya ada hal-hal yang tak terungkapkan melalui lidah mulut kami ini, yang tak terucapkan itu boleh sampai ke hadirat-Mu, sehingga kami sungguh harus bersyukur memiliki Tuhan yang memang sangat peduli dengan kehidupan kami setiap waktunya,
setiap saatnya dalam diri kami Bapa. Kami juga hendak menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan seluruh tugas tanggung jawab hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa memang harus melakukan aktivitas kehidupan ini bukan juga untuk mengandalkan kekuatan maupun kemampuan diri kami yang Tuhan beri ini, yang semuanya tentu harus kami sadari itu semua anugerah. Semuanya itu adalah bentuk bagaimana Tuhan memeliharakan, membimbing, membuat kami ini juga dimampukan untuk melakukan apa yang memang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu, seluruh kesibukan kami dalam sikap tingkah laku dan perbuatan kami di dalam melaksanakan hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami sebagai tugas tanggung jawab orang yang mengaku diri percaya beriman kepada Kristus, memang sudah selayaknya kami harus sungguh-sungguh mau merasakan bahwa oleh doa kami, oleh kepedulian Tuhan juga di dalam senantiasa mengingatkan kami untuk dekat denganmu, kiranya apa yang juga Tuhan ajarkan kepada kami di dalam berdoa itu senantiasa boleh menjadi dasar ketika kami harus berdoa, berbicara, mengungkapkan isi hati kami kepadamu Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus itu kami tahu sepenuhnya bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kami lalai di dalam melaksanakan hidup yang dari anugerah-Mu ini, supaya tetap menjadi hal yang sangat kami sadari untuk diberlakukan, jangan pernah kami lupakan. Ketika kami juga menyadari saat ini dalam kondisi keadaan jasmani kami, bahkan rohani kami khususnya yang kurang sehat maupun dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan akan membantu kami untuk mengusir juga segala kuasa yang mencobai diri kami, supaya kami jangan terjerat dalam kuasa pencobaan iblis. Kami percaya Tuhan mau sambut doa kami dan sempurnakan serta kabulkan, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.